Selamat bergabung kembali sahabat pembelajar Kampus Desa Indonesia di rubrik Melawat Semesta. Pada part sebelumnya kita sudah membahas tentang, sedikit menyinggung tentang cakra atau pusat-pusat energi yang ada dalam tubuh kita. Karena untuk mengenali semesta, mengenali alam, kita juga harus mengenali semesta yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah pusat energi. Konon ketika ada ketidakseimbangan dalam pusat energi ini atau yang disebut sebagai cakra ini, maka terjadi pula gangguan metabolik secara fisik ataupun gangguan metabolik secara psikis, sehingga membuat orang itu lemah pikiran, sedih, galau, mudah bodoh lah kira-kira. Bodoh. Nah, bagaimana caranya, atau apakah benar si cakra ini, si pusat energi ini memang ada di tubuh kita, atau memang kita ini penuh dengan energi atau dengan sumber energi yang harus terkelola dengan baik? Yep. Bagaimana itu Pak Nur? Oke. Energi ya, kalau kita berbicara energi terlalu global besar. Nah, kalau kita berbicara energi pada manusia, nah, berarti energi pada manusia itu kan satu dihasilkan oleh oksigen, oleh nafas. Yang kedua dihasilkan oleh makanan. Yang ketiga dihasilkan oleh gerak. Yang keempat dihasilkan oleh pikiran dan perasaan kita. Bahwa itu masing-masing punya energi. Dari keempat hal tersebut ada energi bawaan. Ada. Oke. Yang memang kalau kita membahas ke nafas dulu, saya pernah mendengar ada konsep nafas, anfas, nufus, nafas, ya gue bahasa Arab lah. Nafas, nufus, anfas, masing-masing berbeda. Udara yang ditarik, udara yang disimpan, udara yang dihembuskan, dan keadaan ketika kosong udara di dalam tubuh kita. Betul. Nah, apakah itu salah satu bentuk pengolahan atau bagaimana? Yes. Ini, coba gini. Gini. Sampai saat gini merasakan apa? Ya, biasa. Saat gini? Ada apa? Keregangan? Saat gini? Lebih padat? Oke. Anggap saja saat kita begini, posisi paru-paru kita begini. Posisi perut kita begini. Kemudian gini, posisi tubuh kita begini. Saat begini kita menahan. Berarti ini gerak kan, energi dari gerak. Ada sebuah proses mekanisme yang membuat kita mampu merasakan energi. Bahwa makanan juga membuat kita punya energi. Nafas juga punya energi. Energi yang mana? Pikiran juga membuat kita punya energi. Kalau dikaitkan kepada cakra, pertanyaan saya lalu bagaimana orang yang terlahir yang tidak sempat mengenal cakra? Juk uripe terus piye? Jika memang kesempurnaan hidup itu selalu dikaitkan dengan cakra. Tapi ada yang mengatakan begini, walaupun dia tidak tahu namanya, dia sudah dalam proses pengaktifan cakra. It's okay. Berarti kan ini nama. Jadi meskipun dia nggak tahu apakah itu cakra, dia sudah mempunyai cakra. Yes. Dia sudah masuk dalam lingkup bagaimana cakra itu berproses gitu kan. Jadi ini bukan cakra seperti yang di Naruto ya, atau mungkin cakra yang di Naruto. Naruto is okay, gitu. Naruto is okay. Manusia itu babnya editable wes titik. Kalau kita merujuk kepada Islam ya, saya bukan kebetulan Islam, saya raditu billahi robba, saya ridha menjadi Islam. Banyak orang mengatakan kebetulan saya Islam, nah ini kan ciri-ciri bodoh juga gitu kan. Kita harus ridho, Islam itu harus dipahami, disadari. Okay. Ya. Pengetahuan kalau konsep dalam konsep Islam itu pengetahuan, kita merujuk kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu saat
Allah merintahkan kepada penduduk surga untuk bersujud termasuk jin, setan, malaikat. Gimana? Jin, setan, dan malaikat. Nah, ini penting teman-teman, ini simbol ini. Jadi kalau saya ditunjuk gini menerima ya nggak enak toh. Kira-kira ada kalanya penerimaan itu naik turun seperti tadi. Seperti itu kan. Kemudian aku akan menciptakan sebuah makhluk yang mengerti nama-nama ada yang ada di surga. Tapi saat Adam dikongkon, aku kurang ngerti Gusti. Orang-orang kok tak warai ngerti, pasti kamu nanti tahu. Maka ada doa yang disebut wa 'allama Adam al-asma. Itu Allah memberikan sebuah pengetahuan kepada Adam, pengetahuan tentang nama-nama surga. Tapi kemudian dilanjutkan ayat itu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal. Maha suci Engkau ya Allah, bahwa Engkau yang ngasih aku pengetahuan gitu. Kalau kau nggak ngasih ya aku kurang ngerti. Oke ya, ini konsep tentang pengetahuan. Berarti artinya kalau merujuk ke sini pengetahuan itu dari mana? Bukan semata-mata pikiran, bukan semata-mata cakra gitu kan? Giving. Yes. Nah, ini muncul sebuah aliran-aliran dalam tradisi spiritual, tradisi meditasi, tradisi pengembangan diri, tradisi mind power dan lain-lain, tradisi pernafasan. Ada yang masuk lewat olah nafas saja. Ada yang masuk nafas sama amalan. Ada yang masuk nafas sama puasa. Ada yang masuk nafas ya wirid, ya puasa, ya ritual tertentu. Ono sing rawat, ono sing gantung, ono sing apa. Sebenarnya apa yang dilakukan? Tujuannya apa jane? Ya. Supaya menyadari dan punya keyakinan bahwa aku ki duwe energi. Nek aku wis ngene. Pertanyaan sebelumnya sudah ada belum? Sudah ada. Sudah ada kan? Sudah ada. Jadi artinya kita menguatkan keyakinan kita kepada sesuatu yang sudah ada. Bukan kita karena puasa akhirnya energi itu muncul. Begitu juga konsep cakra. Karena dikasih nama, dikasih simbol, dikasih panggonan, dikasih manfaat. Lek kon poso ngene, kon oleh ngene, nek cakra nomor 1 bangkit kon ngene. Akhirnya apa yang terjadi? Kita mengejar. Nah, akhirnya berlaku hukum energy follow the mind. Ya. Energi kita akan mengikuti bagaimana pikiran kita. Yes. Sampai di sini maksud ya. Okay. Entah bagaimana bentuknya cakra itu, panggonannya neng di. Kalau kita sudah dikasih, diidentifikasi namanya ini, fungsinya ini, manfaatnya ini, yang menghambat ini, yang apa yang terjadi? Terbentuk sebuah mekanisme berpikir, sebuah identitas di dalam pikiran kita bahwa cakra kini di sini. Bentuk ini, manfaat ini. Kalau sudah bangkit, ciri-cirinya begini. Akhirnya menjadi sebuah produk. Kalau sudah menjadi produk, akhirnya apa yang terjadi? Manusia menyesuaikan kepada produk itu. Tidak? Jadi tidak mengeksplorasi lagi, tidak mengeksplorasi ulang, tidak membentuk ulang, tidak memproduksi ulang, tetapi justru mengikuti. Menyesuaikan kepada sesuatu yang sudah ada. Mundur berarti ini. Ayo tuh. Kemudian apa kui? Waduh, baterai habis teman-teman. Baterai di kui. Jadi mati. Oke. Sahabat pembelajar Kampus Desa ternyata memang harus ada tinggalan. Jadi kalau dalam sistem berdagang itu ada namanya gantungan. Ketika kita ke pasar kita harus menggantung barang untuk bisa memasuki lagi pasar tersebut. Sama halnya dengan yang terjadi malam ini. Kita akan punya gantungan untuk centelan untuk masuk di edisi yang kedua nanti. Jadi tetap nantikan lawatan semesta dengan Bapak Nuryanto Atmo Dipuro dari Perguruan Bayu Suci. Terima kasih, matur nuwun. Terjun, Komandan. Jadi tetap belajar, berlatih karena dari pembelajaran dan latihan itulah kita terus bisa menyadari diri kita, keberfungsian kita, dan kebermanfaatan kita. Salam belajar, sahabat Kampus Desa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.